Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pasar dan harga. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi modern adalah lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya. Hal ini meniadakan pasar terbentuk di mana saja dan kapan saja. Fungsi pasar, peran pasar sebagai distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa ke konsumen. Pasar sebagai pembentuk harga, merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar sebagai sarana promosi, pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan barang dan jasa. Peranan pasar. Peran pasar sebagai produsen yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi. Peran pasar bagi konsumen. Dengan adanya pasar membuat konsumen mudah untuk memperoleh barang dan jasa. Peranan pasar bagi pembangunan untuk menunjang kelancaran pembangunan yang berlangsung. Peranan pasar bagi SDM. Perkenalkan, nama saya Siti Himatul Aulia, NIM 0015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga dan fungsi harga. Nah, pengertian dari harga yaitu sebagai penentuan yang akan didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan produknya. Nah, harga di sini bisa juga kita sebut dengan nilai lebih dari suatu barang yang kita jual kepada orang lain ataupun jasa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, menurut ekonomi klasik, harga dibentuk oleh kaidah supply and demand atau hukum permintaan dan hukum penawaran, di mana ketika barang tersebut melimpah maka harganya akan murah, dan ketika barang tersebut langka atau sedikit maka harga barang tersebut akan meningkat atau akan tinggi. Namun ilmuwan muslim yaitu Abu Yusuf menentang pemahaman tersebut. Beliau mengatakan bahwa mahal atau murahnya suatu barang bukan hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran saja, tetapi beliau menegaskan bahwa murahnya suatu barang itu bukan karena kelangkaan, bukan karena melimpahnya barang tersebut, dan mahalnya suatu barang bukan karena kelangkaan barang tersebut, tetapi mahal dan murahnya barang atau makanan itu karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman Abu Yusuf ini sesuai dengan keadaan di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengunjungi kota Madinah, di mana Madinah saat itu sedang mengalami kenaikan harga di pasar. Nah, sahabat yang menawarkan kepada beliau untuk menetapkan harga di pasar tersebut, namun beliau menolaknya karena Rasulullah SAW bersabda yaitu harga di pasar tidak boleh ada yang menentukan, karena Allah sendiri yang akan menentukan harga tersebut. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa Islam tidak terlalu mementingkan keuntungan, tetapi kemanfaatan bagi pembelinya. Nah, kemudian Ibnu Khaldun juga menegaskan dalam bukunya Al-Muqaddimah yaitu tentang penetapan harga barang pokok dan harga barang mewah, di mana apabila jumlah penduduk semakin meningkat, maka harga barang pokok akan semakin menurun, namun harga barang mewah akan semakin meningkat. Nah, hal ini disebabkan karena harga barang pokok merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sangat diprioritaskan oleh pemerintah, maka harganya akan menurun, sedangkan harga barang mewah akan semakin meningkat. Karena hal ini disebabkan karena semakin tinggi gaya hidup masyarakat atau gaya hidup seseorang, maka harga barang mewah itu akan semakin meningkat. Dan itu kenapa dalam ekonomi Islam ada peran pemerintah yang sangat penting, bahkan signifikan. Karena ketika terjadi ketidakseimbangan harga, maka pemerintah boleh turun langsung untuk mengintervensi harga di pasar agar tidak melambung tinggi dan tetap pada subnormalnya, seperti itu. Kemudian yaitu fungsi-fungsi dari harga. Yang pertama yaitu harga sebagai acuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, harga itu dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan ekonomi karena semakin banyak harga semakin tinggi atau biayanya semakin rendah, maka pendapatan akan meningkat dan itu akan membantu kegiatan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, fungsi harga sebagai untuk mempermudah
proses jual beli. Jadi ketika sudah ada harga, jadi proses jual beli itu semakin lancar karena kita sudah mengetahui harga sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi harga yang ketiga itu sebagai pengganti untuk biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, jadi keuntungan dari harga tersebut untuk mengganti biaya-biaya produksi serta yang sudah disebutkan tadi sebagai kompensasi dari berbagai resiko yang akan diterima oleh si penjual atau si pedagang, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi harga sebagai alat dalam pengambilan keputusan, karena karena dengan adanya harga kita bisa memperhitungkan serta bisa mengambil keputusan. Dengan adanya harga ini kita bisa tahu mana kebutuhan yang kita perlukan dengan keadaan uang yang kita miliki, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadani, NIM 0026. Di sini saya ingin menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan pasar. Yang pertama yaitu floor price. Floor price adalah kebijakan harga minimum, yaitu kebijakan harga terendah bagi suatu komoditi yang dijual produsen. Yang kedua yaitu killing price. Killing price atau kebijakan harga maksimum adalah kebijakan harga tertinggi yang dilakukan pemerintah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi pemerintah dan penawaran yang terjadi di pasar. Mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan pasar. Selanjutnya saya Melati Dea akan menjelaskan tentang peranan pemerintah dalam mekanisme harga di pasar. Sudarsono 2003 menuturkan bahwa keseimbangan pasar dalam Islam mempertimbangkan hal diantaranya: 1. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatu menjadi terbuka. Yang kedua, produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, monopoli dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang keempat, Islam melarang penimbunan kelangkaan di pasar untuk mengambil keuntungan secara besar-besaran. Yang kelima, Islam melarang menyembunyikan cacat pada barangnya. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fard al-kifayah, serta adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Sehingga pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah atau syara sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya negara yang memainkan peranan, dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa syariah Islam. Para ulama menyimpulkan satu konsep fikih yang berhubungan dalam penerapan harga, yang menegaskan atas pelarangan bagi para pelaku pasar untuk melakukan atau mempraktekkan sejumlah transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, transaksi riba, gharar dan masyir. Yang kedua, transaksi an-najisi. Yang ketiga, transaksi al-ghaban. Yang keempat, transaksi al-ma'dum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.